Pasar Sapi Boyolali adalah pusat jual-beli ternak terbesar di wilayah tersebut. Setiap hari pasaran, ratusan pedagang dari berbagai daerah datang membawa sapi-sapi terbaik mereka untuk dijual. Di antara mereka, dua nama yang paling dikenal adalah Paiman dan Karto. Keduanya adalah pedagang lama yang sudah berpuluh tahun menguasai pasar ini. Paiman dikenal dengan gaya bicaranya yang kasar namun tegas, sementara Karto lebih halus namun penuh tipu daya dalam berdagang. Rivalitas mereka sudah menjadi rahasia umum di pasar, seringkali membuat pedagang lain merasa was-was. Di bawah terik matahari, suara sapi melenggu bercampur dengan teriakan para pedagang yang menawarkan harga terbaik. Paiman dan Karto masing-masing berdiri di lapak mereka, memperhatikan gerak-gerik satu sama lain. Paiman melihat Karto menawarkan harga lebih murah dari biasanya, sementara Karto melirik Paiman yang tengah membujuk pelanggan dengan janji kualitas sapi unggulan. Persaingan ini tidak hanya soal keuntungan, tapi juga gengsi. Keduanya sama-sama ingin menjadi pedagang paling berpengaruh di pasar ini. Hari itu, suasana pasar terasa lebih panas dari biasanya. Para pelanggan mulai menyadari adanya persaingan ketat di antara kedua pedagang itu. Beberapa dari mereka justru menikmatinya, menawar harga lebih rendah karena tahu baik Paiman maupun Karto tidak ingin kehilangan pembeli. Namun, di balik persaingan ini, ada bara api yang mulai menyala. Paiman dan Karto menyimpan dendam lama yang siap meledak kapan saja. Rivalitas Paiman dan Karto bukan sesuatu yang baru. Sejak masih remaja, mereka sudah bersaing dalam dunia peternakan sapi. Paiman, anak seorang peternak sukses, tumbuh dengan keyakinan bahwa berdagang harus dilakukan dengan cara jujur dan blak-blakan. Sementara itu, Karto berasal dari keluarga miskin yang belajar berdagang dengan cara licik demi bertahan hidup. Ketika mereka mulai berjualan di pasar sapi Boyolali, cara berdagang mereka bertabrakan. Karto sering menjual sapi dengan harga murah tetapi menutupi kekurangan kualitasnya, sedangkan Paiman lebih memilih menjual dengan harga tinggi namun dengan kualitas terbaik. Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan mereka semakin memanas. Karto seringkali menurunkan harga secara drastis untuk menjatuhkan Paiman. Paiman pun tidak tinggal diam, ia menyebarkan cerita bahwa sapi Karto sering terkena penyakit. Beberapa kali, mereka hampir terlibat perkelahian di pasar, tetapi dilerai oleh sesama pedagang. Namun, keduanya tidak pernah benar-benar berdamai. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk menyingkirkan satu sama lain. Di balik persaingan ini, ada luka lama yang belum terobati. Dahulu, mereka pernah bersahabat saat masih kecil, tetapi sebuah peristiwa di masa lalu membuat hubungan mereka retak. Karto pernah merasa dikhianati oleh Paiman dalam sebuah transaksi besar yang gagal, membuatnya kehilangan banyak uang. Sejak saat itu, ia bersumpah untuk membalas dendam dengan cara apapun. Paiman sendiri tidak pernah mengakui kesalahannya, menganggap Karto hanya mencari kambing hitam atas kegagalannya sendiri. Hari itu, Paiman datang ke pasar dengan sapi-sapi pilihan yang ia beli dari peternak terbaik. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mendengar harga yang ditawarkan Karto. Karto menjual sapi dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasar. Para pelanggan langsung berbondong-bondong ke lapaknya, membuat Paiman kehilangan banyak calon pembeli. Amarah Paiman membara. Ia tahu ini bukan strategi dagang biasa, tapi serangan langsung terhadap bisnisnya. Tidak mau kalah, Paiman pun menurunkan harga sapi-sapinya, bahkan hingga merugi. Namun, Karto sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia menyebar kabar bahwa sapi milik Paiman berasal dari daerah yang baru saja terkena wabah penyakit ternak. Isu ini dengan cepat menyebar, membuat beberapa pembeli ragu untuk bertransaksi dengan Paiman. Wajah Paiman memerah menahan emosi. Ia sadar Karto tidak hanya bermain harga, tetapi juga menyerang reputasinya sebagai pedagang. Para pedagang lain hanya bisa menyaksikan dengan cemas. Mereka tahu bahwa persaingan ini tidak akan berakhir dengan baik. Beberapa mencoba menenangkan Paiman, tetapi ia sudah terlalu marah untuk mendengar nasihat siapapun. Ia bersumpah bahwa Karto akan menyesal telah memulai perang ini. Paiman tidak tinggal diam setelah dirugikan oleh isu yang disebarkan Karto. Ia menyusun rencana balas dendam dengan cara yang lebih halus tetapi mematikan. Malam itu, ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memasuki kandang sapi Karto dan mencampurkan sedikit bubuk obat yang membuat sapi-sapi terlihat lesu dan sakit. Tujuannya sederhana, membuat pelanggan percaya bahwa sapi Karto memang benar-benar sakit. Keesokan paginya, Karto dikejutkan oleh pemandangan mengerikan di kandangnya. Beberapa sapi terlihat lemah dan enggan makan. Panik,
Ia segera memanggil seorang dokter hewan untuk memeriksanya. Namun, berita ini sudah lebih dulu menyebar di pasar. Para pelanggan mulai ragu membeli sapi dari Karto, bahkan ada yang langsung meminta pengembalian uang. Karto mengerti bahwa ini bukan kebetulan, seseorang pasti telah bermain kotor. Ia mencurigai Paiman sebagai dalang di balik semua ini. Namun, tanpa bukti, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati, ia berjanji akan membalas dendam dengan cara yang lebih menyakitkan. Jika Paiman ingin bermain licik, Karto pun siap meladeninya. Ketika Karto tiba di pasar dengan sapi-sapinya, ia melihat Paiman tersenyum sinis dari kejauhan. Itu adalah senyum kemenangan yang membuat darahnya mendidih. Tidak tahan lagi, Karto mendekati Paiman dan menuduhnya sebagai pelaku sabotase. Namun, Paiman hanya tertawa, mengatakan bahwa itu hanyalah hukum pasar, di mana yang lemah akan kalah. Perdebatan sengit terjadi di depan para pedagang lain. Suasana semakin panas, dan dalam sekejap, keduanya saling dorong. Paiman hampir melayangkan pukulan ketika beberapa orang buru-buru melerai mereka. Namun, semua orang tahu, ini belum berakhir. Ini bukan sekadar perselisihan pedagang biasa, ini adalah perang yang akan terus berlanjut. Setelah kejadian itu, pasar sapi Boyolali tidak pernah lagi terasa sama. Semua orang tahu, pertarungan antara Paiman dan Karto akan terus bereskalasi. Mereka hanya menunggu momen di mana salah satu dari mereka akhirnya jatuh. Dan ketika saat itu tiba, semua akan menjadi saksi atas kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu, Karto duduk di beranda rumahnya dengan wajah kusut. Kejadian di pasar tadi siang masih membekas di kepalanya. Ia tidak bisa membiarkan Paiman menang begitu saja. Namun, sebelum ia sempat menyusun strategi balas dendam, seorang pekerjanya datang dengan wajah panik. Beberapa sapi terbaiknya hilang dari kandang. Karto segera berlari ke kandang dan menemukan pagar belakang terbuka. Jejak kaki manusia dan sapi terlihat menuju hutan kecil di belakang rumahnya. Amarah Karto meledak. Ia yakin ini perbuatan Paiman. Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain musuh bebuyutannya? Namun, tanpa bukti, ia tidak bisa langsung menuduh. Ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari sapi-sapi itu, tetapi pencarian di sekitar desa tidak membuahkan hasil. Seakan-akan sapi-sapi itu menghilang begitu saja. Malam itu, Karto tidak bisa tidur. Ia terus berpikir cara untuk membalas dendam pada Paiman. Keesokan harinya, Karto tiba di pasar dengan wajah masam. Ia memutuskan untuk menahan amarahnya dan bermain lebih cerdas. Sementara itu, Paiman berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetap berdagang dengan senyum penuh kemenangan. Karto tahu satu hal, ini belum berakhir. Ia tidak akan membiarkan Paiman menang. Begitu saja, tak ingin kalah, Karto mulai menyusun rencana. Ia menemui beberapa preman yang sering berkeliaran di sekitar pasar sapi, menawarkan mereka sejumlah uang untuk mengacaukan bisnis Paiman. Preman-preman itu mendapat tugas sederhana, membuat transaksi besar Paiman gagal total. Mereka akan menakut-nakuti pembeli, menyebar isu buruk, dan mengintimidasi siapapun yang mencoba berurusan dengan Paiman. Saat hari pasar tiba, Paiman sudah bersiap dengan sapi-sapi terbaiknya. Ia bahkan telah mengatur transaksi dengan seorang pembeli besar dari luar kota yang siap membeli 10 ekor sapi dengan harga tinggi. Namun, sebelum transaksi bisa terjadi, beberapa orang tak dikenal mendekati pembeli tersebut dan berbisik pelan di telinganya. Wajah si pembeli berubah tegang. Ia lalu buru-buru pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan Paiman yang kebingungan. Paiman mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia memandang sekeliling dan melihat Karto berdiri tidak jauh dari sana, menyeringai puas. Paiman mengepalkan tangan. Ia tahu ini ulah Karto. Tapi ia bukan orang yang akan menyerah begitu saja. Jika Karto ingin bermain kotor, maka ia juga akan bermain lebih keras. Perang antara dua pedagang ini semakin menjadi-jadi. Setelah gagal menjual sapinya karena intimidasi dari preman bayaran Karto, Paiman mulai menyebarkan fitnah baru. Ia mengatakan bahwa sapi Karto berasal dari daerah yang sering terkena penyakit antraks, dan pembeli harus berhati-hati. Berita ini cepat menyebar di kalangan pelanggan dan pedagang lain. Beberapa pembeli mulai ragu untuk membeli sapi dari Karto, dan itu membuatnya semakin frustrasi. Karto tidak tinggal diam. Ia membayar beberapa orang untuk menyamar sebagai pelanggan dan mendekati lapak Paiman. Dengan suara keras, mereka berpura-pura melihat sapi yang kurus dan tidak sehat, lalu menyebarkan isu bahwa sapi Paiman diberi pakan buruk.
Mereka juga dengan sengaja menawar harga dengan sangat rendah, membuat pelanggan asli merasa harga Paiman terlalu mahal. Pasar sapi yang biasanya damai kini dipenuhi ketegangan. Para pedagang lain mulai khawatir bahwa perang antara Paiman dan Karto akan merugikan mereka semua. Beberapa dari mereka mencoba menasihati keduanya, tetapi tidak ada yang mau mengalah. Dendam mereka sudah terlalu dalam, dan perang ini sudah tidak bisa dihentikan begitu saja. Konflik yang awalnya hanya terjadi di pasar kini mulai merembet ke keluarga masing-masing. Anak Paiman, Joko, yang juga seorang pedagang sapi muda, mulai merasakan dampak dari permusuhan ini. Banyak pelanggan yang menghindarinya karena takut terseret dalam konflik antara ayahnya dan Karto. Di sisi lain, anak Karto, Budi, yang baru saja mulai merintis usaha sendiri, juga mulai kesulitan karena namanya dikaitkan dengan perbuatan licik ayahnya. Joko yang kesal dengan kondisi ini akhirnya mendatangi Budi di rumahnya. Mereka sebenarnya berteman sejak kecil, tetapi kini hubungan mereka mulai renggang karena perseteruan orang tua mereka. Dengan emosi yang meluap, Joko menuduh Budi ikut campur dalam permainan kotor Karto. Budi yang tidak terima membalas dengan kata-kata pedas, menyalahkan Paiman atas semua kejadian ini. Perdebatan sengit terjadi, dan hampir saja mereka berkelahi jika tidak dilerai oleh keluarga masing-masing. Setelah kejadian itu, hubungan antara keluarga mereka semakin memburuk. Istri-istri mereka pun mulai saling menjelek-jelekkan di lingkungan sekitar. Permusuhan ini tidak lagi hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut harga diri keluarga. Mereka tahu bahwa ini hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka hancur total. Suatu malam, Paiman bangun karena mendengar suara gaduh di kandang sapinya. Dengan cepat, ia mengambil parang dan bergegas keluar. Saat ia sampai di kandang, darahnya mendidih melihat pemandangan di depannya. Seekor sapi terbaiknya telah mati dengan luka menganga di lehernya. Yang lebih mengejutkan, ada tulisan di tubuh sapi itu yang ditulis dengan darah, "Hati-hati, giliranmu akan datang." Paiman mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. Ia tahu ini adalah peringatan dari Karto. Ini bukan sekadar perang bisnis lagi. Ini sudah menjadi perang hidup dan mati. Tanpa berpikir panjang, ia mengumpulkan anak buahnya dan bersumpah untuk membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Ia tidak peduli lagi dengan hukum atau nasihat dari orang lain. Yang ada di kepalanya hanya satu hal, menghancurkan Karto sebelum Karto menghancurkannya. Di sisi lain, Karto yang mendengar kabar tentang sapi Paiman yang terbunuh hanya tersenyum sinis. Ia tahu bahwa Paiman pasti akan membalas, dan itu yang ia inginkan. Ia sudah menyiapkan segalanya untuk pertarungan akhir. Bagi Karto, ini bukan lagi soal bisnis atau dendam lama. Ini adalah perang yang harus ia menangkan, dengan darah sekalipun. Setelah menemukan sapi terbaiknya mati dengan pesan berdarah, Paiman tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mengumpulkan beberapa orang kepercayaannya di rumahnya malam itu. Dengan wajah penuh dendam, ia menyusun rencana balas dendam. "Aku tidak akan membiarkan Karto tidur nyenyak malam ini," katanya dengan suara dingin. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyusup ke kandang sapi milik Karto dan membakar gudangnya. Malam semakin larut ketika 3 orang bayaran Paiman bergerak dalam kegelapan menuju kandang Karto. Mereka membawa jerigen bensin dan korek api. Dengan hati-hati, mereka menyiramkan bensin ke jerami di dalam gudang pakan, lalu menyalakan api. Dalam hitungan detik, api mulai membesar, menjalar dengan cepat ke bagian lain kandang. Suara sapi melenguh keras, membuat Karto dan keluarganya terbangun dalam kepanikan. Karto berlari keluar dan terkejut melihat api yang berkobar di gudangnya. Dengan panik, ia berteriak memanggil orang-orang untuk membantu memadamkan api. Namun, saat ia melihat bayangan orang-orang yang berlari menjauh dari lokasi kejadian, ia langsung tahu siapa dalang di balik semua ini. "Paiman, kau sudah melangkah terlalu jauh," teriaknya dengan amarah membara. Ia bersumpah akan membuat Paiman menyesali perbuatannya. Setelah kebakaran di kandangnya, Karto semakin murka. Tanpa berpikir panjang, ia membalas serangan Paiman dengan lebih brutal. Kali ini, ia tidak hanya ingin menghancurkan bisnis Paiman, tetapi juga membuatnya menderita secara pribadi. Dengan bantuan orang-orangnya, ia menyabotase jalur distribusi Paiman, membuat beberapa sapi Paiman yang hendak dikirim keluar kota hilang di tengah perjalanan. Paiman yang mendengar sapi-sapinya dirampas menjadi semakin kalap. Ia mengumpulkan lebih banyak anak buah untuk menyerang Karto secara langsung di pasar. Hari pasar tiba, dan suasana semakin tegang.
Paiman datang dengan puluhan orangnya, berdiri di depan lapak Karto dengan ekspresi penuh kebencian. Para pedagang lain menyingkir, takut terjebak dalam pertikaian besar. Karto tidak gentar, ia tahu hari ini akan terjadi sesuatu yang besar, dan ia sudah bersiap. Ia berdiri dengan tangan di pinggang, menatap Paiman dengan tatapan tajam. "Mau apa kau di sini?" tanyanya dengan suara tenang tapi penuh ancaman. Paiman mencabut belati kecil dari pinggangnya dan berteriak, "Kita selesaikan ini sekarang juga." Sorak-sorai dan teriakan memenuhi pasar sapi Boyolali. Para pedagang berhamburan menjauh saat Paiman dan Karto akhirnya terlibat dalam duel sengit. Paiman menyerang lebih dulu, mengayunkan belatinya ke arah Karto, tetapi Karto dengan sigap menghindar. Ia mencabut pisau lipat dari sakunya dan bersiap membalas serangan. Darah mulai bercucuran saat Paiman berhasil melukai lengan Karto. Namun, Karto tidak mundur. Dengan gesit, ia membalas dengan tusukan ke bahu Paiman. Keduanya kini sama-sama terluka, tetapi tidak ada yang mau berhenti. Mereka terus bertarung di tengah lingkaran kerumunan yang menyaksikan dengan napas tertahan. Polisi yang mendapat laporan segera datang dan mencoba melerai, tetapi sudah terlambat. Dengan satu tusukan terakhir, Paiman berhasil menusuk Karto tepat di perut. Karto terhuyung, darah mengalir dari tubuhnya, tetapi ia masih berdiri. Dengan sisa tenaga, ia mencengkeram leher Paiman dan berbisik, "Ini belum selesai." Lalu, ia jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Pasar sapi berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian, sementara polisi bergegas menangkap Paiman yang masih berdiri dengan pisau berlumuran darah. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih menyala penuh kebencian. Ia tahu bahwa hidupnya akan berakhir di penjara, tetapi ia tidak peduli. Yang penting, ia telah menang. Karto dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Dokter berusaha menyelamatkannya, tetapi luka yang terlalu parah membuatnya tidak bertahan lama. Ia menghembuskan napas terakhirnya dengan mata yang masih terbuka, seakan masih menyimpan dendam yang belum tuntas. Kematian Karto menjadi berita besar di Boyolali, membuat para pedagang ketakutan. Paiman akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Karto. Di dalam penjara, ia mendengar kabar bahwa bisnis sapi miliknya perlahan hancur. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga pembunuh. Dari balik jeruji besi, ia hanya bisa menyesali satu hal, bahwa dendam telah menghancurkan segalanya. Beberapa tahun berlalu sejak duel berdarah itu, tetapi kisah tentang Paiman dan Karto masih menjadi cerita yang terus diceritakan di pasar sapi Boyolali. Para pedagang baru selalu diberi peringatan agar tidak terjerumus dalam persaingan yang terlalu dalam, agar tidak mengulangi kesalahan dua orang yang pernah menguasai pasar ini. Keluarga Karto mencoba membangun kembali bisnis sapi mereka, tetapi nama mereka masih terikat dengan tragedi masa lalu. Sementara itu, keluarga Paiman memilih meninggalkan Boyolali, mencari kehidupan baru di tempat lain. Pasar sapi yang dulu penuh intrik kini kembali tenang, tetapi bayangan pertumpahan darah itu masih menghantui setiap orang yang mengingatnya. Suatu hari, seorang pedagang tua duduk di pojokan pasar, bercerita kepada anak-anak muda yang baru mulai berdagang. "Jangan sampai kalian jadi seperti Paiman dan Karto," katanya. "Mereka adalah bukti bahwa dendam hanya akan membawa kehancuran." Dengan itu, legenda dua pedagang sapi yang saling membunuh tetap hidup, menjadi peringatan bagi generasi berikutnya. Kisah Paiman dan Karto menjadi legenda kelam di pasar sapi Boyolali. Para pedagang yang pernah mengenal mereka masih teringat jelas bagaimana dua orang yang dulu sukses akhirnya saling menghancurkan karena dendam yang tak berujung. Pasar sapi yang dulu menjadi medan pertempuran mereka kini kembali normal, tetapi bekas luka dari pertikaian itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Anak-anak mereka yang dulu menjadi korban dari perseteruan ini akhirnya memilih jalan yang berbeda. Joko, anak Paiman, meninggalkan bisnis sapi dan merantau ke kota besar, berusaha memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang ayahnya. Sementara itu, Budi, anak Karto, perlahan membangun kembali usaha keluarganya dengan pendekatan yang lebih jujur dan damai. Ia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan ayahnya yang terlalu larut dalam kebencian. Waktu terus berjalan, tetapi kisah dua pedagang yang saling menusuk di pasar sapi tetap menjadi pelajaran bagi semua. Dendam memang bisa memberi kepuasan sesaat, tetapi akhirnya hanya membawa kehancuran. Kini, di setiap sudut pasar, para pedagang baru sering diingatkan dengan nasihat sederhana, jangan sampai seperti Paiman dan Karto. Biarlah persaingan tetap sehat, jangan sampai mengorbankan nyawa.
Karto dan Paiman sama-sama merasa benar dalam permusuhan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka hanya saling menghancurkan. Tidak ada pemenang dalam perang dendam, yang ada hanyalah kehancuran dan penyesalan. Bisnis yang jujur dan bersih mungkin tidak selalu menang dalam waktu singkat, tetapi dalam jangka panjang, kepercayaan dan kehormatan lebih bernilai daripada keuntungan instan yang didapat dengan cara licik. Jika saja Paiman dan Karto bisa menahan amarah mereka dan berbicara baik-baik, mereka mungkin bisa menemukan solusi yang lebih baik tanpa harus berakhir dengan pertumpahan darah. Perseteruan ini tidak hanya menghancurkan mereka berdua, tetapi juga keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang bergantung pada mereka. Setiap keputusan buruk yang diambil dalam kemarahan bisa membawa dampak yang lebih luas. Kehidupan terus berjalan, dan pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan membangun dengan damai atau menghancurkan dengan kebencian. Pada akhirnya, hanya mereka yang mampu mengendalikan emosi dan berpikir panjang yang akan bertahan.